Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Oke, yuk. Bingnya mana dulu? Ini, yuk. Yuk, Bapak. Namanya siapa? Tinggal di mana? Hajatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Haji, memperkenalkan saya nama Bang. Ya. Tinggal di Bogor, di Jalan Baru. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya jualan kerupuk, Pak Haji. Bikin sendiri atau ambil dari pabrik atau gimana? Ambil dari pabrik. Ngambilnya di daerah mana? Dari Ciamis sama dari Sidoarjo. Kerupuk kayak gimana? Kerupuknya banyak macamnya, Pak Haji. Ngambilnya mentah, jualnya matang, apa ngambilnya mentah, jualnya mentah? Ngambilnya mentah, jual matang, goreng di Bogor, gorengnya di Bogor. Di rumah atau di rumah, di pabrik, ada pabriknya. Goreng sendiri? Iya. Masukin plastik? Iya. Masukinnya ada salesnya apa jalanin sendiri? Ada salesnya. Oh iya. Permasalahannya apa ke RDI hari ini? Permasalahannya begini, Pak Haji. Jadi saya itu kan punya karyawan itu nyampe 40. Salesnya sama yang goreng? Ya, yang sales yang keluar, termasuk saya. Nah, posisinya dari tahun-tahun kemarin itu anak buah karyawan korban judi slot. Nah, jadi istilahnya modal pabrik itu habis sama karyawan. Terus? Jadi posisinya saya itu mau berjalan lagi itu posisinya susah, Pak Haji. Enggak ada modal. Maksudnya karyawannya yang nagih kerupuk, uangnya buat main judi gitu. Ya itu bagus lah, Bos. Gue mengharap itulah. Kalau bisa kita motivasi jadi bandar lah, Bos. Terus? Iya, jadi dari tahun kemarin itu habis sampai 500 juta, Pak Haji. Modal. Habis. Mobil satu melayang. Jadi sekarang saya kemana-mana utang gitu, Pak Haji. Jadi banyak utang ke bank. Sekarang kamu tahu gak kenapa karyawannya nakal? Karena kamu sholatnya gak pernah tepat waktu. Sholat ba'diyah qobliyahnya gak pernah dikerjain. Itu aja, Bos. Jangan disalahin karyawan. Karyawan mau jadi bandar judi, mau jadi main judi online, biarin, Bos. Alhamdulillah. Tapi sekarang dari dia nakal mencerminkan apa? Jadi itu karyawan tuh kaca, Bos. Kaca muka lo. Kaca gede. Kenapa ya karyawan gue nakal? Bukan nakal, kitanya yang nakal, Bos. Sholat gak tepat waktu, ba'diyah qobliyah gak dikerjain, berjamaah bolong-bolong gitu loh, Bos. Masa ibadah lo dari belum kawin sampai udah kawin sama aja. Sami mawon, ya gak boleh lah. Kan lo udah kawin nih sama bini lo. Kalau bisa sedekahnya ditingkatin, ibadahnya ditingkatin. Dulu lo belum kawin gak sedekah, atau lo sedekahnya segitu, udah kawin sedekahnya segitu. Janganlah. Lo pengusaha harus sedekah subuhnya mesti on time. Jangan dinasihatin, kamu gak boleh pinjol ya, nanti kamu gini. Jangan, Bos. Udah aja biar Allah yang bertindak. Kok kejem, Pak Haji? Ya kejem Allah apa gue? Emang yang matiin gue? Kalau gue cuma nyantet doang. Mati apa enggak urusan Allah. Gue dapat orderan. Dia pada ketawa kalau nonton YouTube gue. Sekarang senyum-senyum gak sih? Hah? Senyum, Pak Haji. Hah? Ketawa? Oh lucu. Alhamdulillah. Jadi gini, Bos. Lo perbaikin dulu berdua, ibadah lo berdua perbaikin. Salah satunya apa? Romantis. Lo tuh kurang romantis, Bos. Bisa gak lo romantis seperti dulu pacaran? Kalau ketemu cipika-cipiku. Baru ketemu sayang, romantis. Ayo, Bos, coba cerita lagi, Bos. Tadi humor. Coba cerita gimana? Iya, jadi posisinya Pak Haji, jadi istilahnya saya mau jalan, ibarat kasarnya mau jalan ke depan mentok. Oke. Belakang mentok. Gitu, Pak Haji. Jadi mau datang barang itu dari sini minjem.
Dari bayar ke sini, minjem ke sini. Bayar ke sini, minjem dari sini. Jadi persoalannya itu, Pak. Boleh, ntar gue ajarin ya. Yuk Pak Bos. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Husni Tamrin dari Bekasi, penggemar setia Pak Haji. tinggal di Bekasi, Bekasi. Bekasi Utara. Biasanya kalau Muhammad Husni Tamrin harus tinggalnya di Jakarta. Gimana sih? Rumah sakit Husni Tamrin di Jakarta. Jalan Muhammad Husni Tamrin di Jakarta. Lo kok tinggal di Bogor? Ayo tinggal di Bekasi. Bekasi. Terus apa sehari-hari Bos? Saya jualan online Pak Haji. Yang dijual? Ya kayak racun tikus, pestisida. Nah, no dia no. Kalau bisa ngirim gue ke RDA racun tikus gimana ceritanya coba? Lihat video lagi cerita itu katanya ada masalah sama tikus. Iya Bos. Makanya udahlah kirimlah bismillah gitu kan. Kemarin Bos, gue bilang sama supir gue, kok tikus nggak ada? Gue bilang gitu, Pak kayaknya ada raja tikus mau datang. Loh, raja tikus. Oh jadi lo dagang itu apa namanya obat tikus ya? Iya, obat tikus. Oh iya, terus? Makanya pas itu udahlah kita kirimlah bismillah aja gitu kan. Pas itu Pak Sidik WA so datang gitu kan ke sini. Udahlah kita datang bismillah. Waktu itu saya pernah datang Pak Haji waktu bulan puasa. Tahun ini 2026. Iya. Cuman mungkin nggak ke sini hanya sekedar tahu aja waktu itu datang ya udah datang. Nah, alhamdulillah qadarullah ini saya suruh datang. Saya juga bingung mau ngomong apa. Mau ngomong Sebenarnya apa? gue gak ngarepin lo ngomong, gue ngarepin lo lacak tikus gue tuh. Gimana tuh dia ngedekemnya tuh. Kalau memang mungkin kalau persoalan mungkin sama mungkin ya. Cuman kita mungkin seperjalanan yang tadi kata Pak Haji, jalani syukur nikmatin, alhamdulillah kita jalanin dan kita pun untuk mencoba tidak takut sama yang nagih tapi kita berusaha untuk nyicil gitu Pak. Iya. Kayak gitu tetap. Nah, memang gitu ada beberapa yang harus dikelarin juga gitu kan. Jadi kayak di hati itu kayak gini Pak Haji, ini saya salah nggak jadi umat Nabi gitu ya, tapi utang itu memang harus dibayar, tapi memang belum ada duitnya. Gitu kan memang harus muter sampai kita bayar apa? Bos, lo emang gak pernah dengar di Al-Quran ada ayatnya bunyi gini nih bos. Nih. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Utang murka gak? Murka kecil. Rahmat lebih gede. Ada di Al-Quran rahmatku lebih besar daripada murkaku. Tapi kita kenapa yang diingat murkanya Allah? Murkanya Allah. Anak nakal, anak gak mau makan. Anak kalau makan nasinya diemot di mulut. Anak kalau mandi susah. Anak kalau bangun tidur susah. Anak suruh mandi susah. Anak suruh belajar susah. Karyawan main game online. Pokoknya yang negatif mulu. Kata Allah. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik dulu sama Allah. Yang kita pikirin yang positif. Karena kalau negatif, min kali plus, hasilnya min. Kalau bisa plus. Jadi contohnya apa? Imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Waktu kecil nakalnya luar biasa. Mamahnya bilang, Sudais. Kalau Sudais nakal, nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Ayo, kalau masih nakal, jadi imam Masjidil Haram. Sekarang imam Masjidil Haram yang gajinya dari kerajaan Arab Saudi, ceknya kosong, ditandatanganin sama raja. Terserah saya Sudais mau ngisi berapa aja. Kita kalau bisa begitu. Karena ucapan adalah doa. Tapi kata Allah, ucapan yang mana dulu? Ucapan adalah doa. Ucapan yang mana dulu? Ucapan yang orang baca Al-Quran. Nah mau gua bos, lo ngucap apa aja. Pasti itu gedung jadi milik gua. Ucapan adalah doa. Tapi ucapan yang mana dulu kata Allah yang baca Quran. Nah bos paksain baca Qurannya jam 00 sampai azan subuh. Ada gak sih contohnya? Abdurrahman bin Auf. Imam Syafi'i. Abdurrahman bin Auf semalam 30 juz. Imam Syafi'i tiap malam
2 kali khatam. Makanya Imam Syafi'i sama Abdurrahman bin Auf, Bos. Abdurrahman bin Auf dia tinggalin tuh Mekah, bahasanya. Dia nggak bawa harta. Apa kata dia? Bawa aja gua kasih tunjuk pasar mana. Dia masuk, keluar udah untung. Karena ucapannya. Nah maksud gue lu coba Bos, paksain dari jam 00 sampai azan subuh baca Quran. Boleh gak Pak Haji gue baca Qurannya habis sholat subuh? Nggak boleh. Boleh gak Pak Haji saya baca Qurannya siang-siang? Nggak boleh. Bisa gak Pak Haji saya baca Qurannya habis maghrib? Nggak boleh. Bolehnya apa? Dari jam 00 sampai azan subuh. Di waktu kita tidur, orang-orang tidur, kita baca Quran. Di waktu orang-orang lagi nyari pesugihan, babi ngepet, jagain lilin, jam berapa? Jam 00. Kita juga nyari pesugihan, baca Quran. Tuyul kalau nyari duit malam-malam apa siang-siang? Malam. Kita malam malah tidur. Malah nongkrong di pos ronda. Malah main catur. Malah main remi. Aduh. Janganlah baca Quran. Baca Quran. Baca Quran gitu. Yang lembur dibeli nasi uduk apa Den? Nih. Nah kedua nih Bos. Lo liatin Bos. Maunya gue dari jam 00 sampai azan subuh. Yang nentang banyak gak? Bodoh. Lo lihat aja tuh yang jelekin gue. Banyak yang luar biasa. Tapi gue lawan. Terus. Gue lawan terus. Alhamdulillah ketemu di Al-Quran ada. Ngucapnya apa? Setengah malam. Setengah malam. 1/2 malam. Ya setengah malam kan. Tapi kita dilawan sama apa Bos? 1/3 malam. Ih, bagus mana 1/3 malam sama 1/2 malam. Ya bagus 1/2 malam lah. Di awal waktu. Ini kalau 1/3 malam deketin subuh. Itu namanya orang males. Gak mau gue. Paksain baca Quran. Nah, ntar gue ajarin Bos. Jadi sekarang permasalahan lo apa kalau gue boleh tahu? Ya utang aja Pak Haji. Boleh. Berapa utang lo? Ya sedikit sekitar, waduh berapa sih? 300-an lah. 300. Bos, lo kenapa nggak hafal utang lo? Gampang sebenarnya. Lo timbang aja berat badan istri lo berapa, segitu utang lo. Jadi lo timbang berat badan istri lo berapa, kali 10. Lah itu utangnya. Atau kali 5 itu utangnya. Jadi berapa bini lo berat badannya? 70 atau 90? Ya udah kali 2. Itu utangnya gitu aja. Enggak lah humor-humor. Ntar gue ajarin ya. Sip, yuk mbaknya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ini sama, beda. Ini anak. Ini anak. Oh, ini mamahnya. WA Pak Haji. Hah? Yang, Pak Haji saya mau ke sana, oke gitu kan. Tinggal di mana? Di Bandung, Bandung Barat. Bandung. Sehari-harinya apa? Dulu saya pernah ke sini Pak Haji. 4 tahun ke belakang. Ke Pak Haji. Saya jualan bakso dulu tuh. Pak Haji saya mau jualan bakso. Saya sedekah 1 juta. Ya Allah usahanya rame banget Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Rumusnya apa bisa dagang bakso rame? Rumusnya apa mbaknya? Kata Pak Haji gini. Coba cerita mbak dari awal. Kan suruh kata Pak Haji sholat ba'da qoblanya sholatnya tepat waktu. Kamu harus pakai sholat ba'da. Nah dari situ subhanallah saya itu setiap dengar adzan saya langsung sholat 5 waktu. Nggak pernah ketinggalan gitu Pak Haji. Terus baca Quran jam 12 pernah, tapi saya nggak konsisten ya Pak Haji. Tapi saya sering hatam juga. Nah udah 4 bulan Pak Haji usaha saya dari 4 bulan terus saya mimpi karena usahanya jadi sepi karena saya nggak ke Pak Haji lagi. Saya mimpi Pak Haji datang terus banyak ikan gitu. Tapi saya tuh saya dipanggil gitu sama Pak Haji gitu ya. Sampai pas usaha saya sepi, saya mimpi Pak Haji 2 kali, tapi mimpinya itu Pak Haji itu dikerubutin ikan. Sampai tetangga itu pada iri, kok rame? Itu tempat tuh sepi Pak Haji.
udah berapa kali dikontrak sama orang lain, tempat itu tuh sepi, tapi pas saya datang ke situ viral Pak Haji. Tapi karena ada orang yang mau tempat itu, saya ditutup. Nah, Itu. ini Pak Haji, saya kesini maksain karena tadi kan saya WA ke Pak Haji. Pak Haji, saya kayak orang linglung ya, badannya lemah. Terus saya tuh kan bisnis di susu MBG ya Pak Haji. Awalnya lumayan dah semangat gitu. Tapi mindset saya tuh sekarang tuh jadi sepi ya. Terus banyak yang PO ke saya Pak Haji, ribuan karton, tapi si Cimorinya belum keluar Pak Haji. Nah itu yang jadi kendala saya. Jadi saya nggak ada uang sampai ke sini juga. Kan tadi udah saya bilang dari awal. Di Al-Quran ayatnya gini. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah. Jangan dilihat murkanya. Aduh PO-nya banyak. Tapi Cimorinya nggak belum keluar. Itu namanya murka lebih besar dong daripada rahmat. Janganlah rahmat lebih besar. Maja harus seneng. Iya yang PO awal itu ya ada yang masih bertahan. Tapi karena kelamaan ada yang pada mundur Pak Haji. Banyak tamu RDAY yang sekarang privat yang sedekah 10 juta. Ini kan yang 2 juta, ini yang 10 juta. Saya pending dulu Mbak. Karena kita tadi fokus ke Jakarta. Saya fokusin dulu yang 100 juta. Tapi yang 10 juta nggak mundur tuh. Ya Pak Haji nggak apa-apa. Tadi kita 100 juta sedekah di Jakarta. Mau tahu? Tapi sekarang saya berhenti Pak Haji. Suruh anak saya karena saya hijrah dari riba juga ke satu itu. Terus lelah juga Pak Haji. Makanya Kenapa hijrah dari riba? Kan riba ciptaan Allah. Saya tuh kapok ya Pak Haji. Janganlah. Kasihan. Saya punya utang Pak Haji dikurang ada 20 jutaan. Ya udah nambah lagi aja di top up. Ini saya juga kesini saya pinjam relasi saya. Maksain Pak Haji. Yaudah kalau nggak mau top up take over. Saya pingin gini Pak Haji. Itu manajer Cimori, Bu Muti. Pingin cepat keluar PO-an saya. Lu tuh banyak pengennya Mbak. Nggak boleh. Pengen utangnya lunas. Pengen PO-nya keluar. Pengen rumah itu jadi milik saya. Pengen anak gue lulus. Pengen. Masa pengen? Nggak boleh. Pasti. Lo kayak Sesudes dong. Pasti. Gue juga begitu. Iya loh. Iya lo aja ngomongnya pengen. Kok pengen? Pasti minggu ini ya Pak Haji. Iya. Saya pingin privat yang 10 juta. Bos, gue kemarin tanggal 14 gue keluar dari rumah tuh. Naik mobil Toyota Alphard yang platnya ganjil. Apa kata supir gue? Pak, Bapak mau kemana? Kita mau ke Jakarta, mau ke Plaza Indonesia. Kita mau makan di La Moda. Pak, ini tanggalnya genap. Mobil yang Bapak naikin ganjil. Ya kan kita ada yang genap banyak. Mobil gue kan ada 23. Lu tinggal pilih aja yang mana. Mau Toyota Alphard kan kita ada 4. Velfire 2, Alphard 2. Pajero ada 3. Fortuner ada 3. Dodge Journey 1. Jeep Mercy GL 400 1. E500 1. Tinggal pilih. Pak semua peralatan udah ada di sini kata gitu. Udah gimana masa gue turunin lagi. Udah jalan aja gak apa-apa. Kedua apa yang diomongin sama supir gue? STNK-nya mati Pak. Tapi gue gak gentar bos. Hujan deras. Pasti hujan deras. Pasti hujan deras. Pasti hujan deras. Hitungan detik bos. Langit langsung gelap gulita dari Bogor sampai Jakarta. Kemarin tanggal 14. Kemarin tanggal 14. Sekarang kan tanggal 17. Nah tanggal 14 langit gelap gulita dari Bogor sampai Jakarta. Bener bos di tol hujan deras. Gue keluar Polda Metro Jaya. Hujan deras kagak ada polisi bos. Polisi juga takut hujan. Polisi paling takut apa? Hujan. Nggak mungkin polisi hujan-hujan di tengah jalan. Belum pernah gue lihat. Jadi polisi walaupun megang pistol. Takut dia kalau hujan. Keluar gue dengan tenang. Sampai lagi di Plaza Indonesia. Makan gue. Sambil di dalam gue ngomong.
Hujan sampai gue nyampe lagi di Bogor. Jadi gue keluar hujan lagi. Jadi kan keluar kan masih jam 7 jam 8 tuh kan. Itu kan masih ganjil genap. Nggak kelihatan tuh di bundaran HI. Nggak ada polisi, orang hujan deres bos. Kata supir gue, bapak terlalu pede. Ya kalau nggak pede gue nggak ngajar tamu, tahu gue bilang. Gue masih super pede. Jadi mbaknya harus pede. Pasti, ada katanya pasti. Dan digentak ngomongnya. Nggak ada ngomongnya nggak digentak. Kenapa Pak Haji ngomongnya pasti? Kenapa Pak Haji nyumpahinnya manjur? Karena gue lihat sumpahnya Gajah Mada. Sebelum kita lahir, sumpah Gajah Mada apa? Sumpah palapa. Apa yang dia omong? Sumpahnya Gajah Mada, palapa yang terkenal. Gajah Mada terkenal sumpah palapa. Menyatukan Nusantara ini. Jadi satu kan nih? Jadi satu. Lalu juga ngomong begitu dong. Pasti gue minggu ini punya modal 10 miliar. Titik. Jangan tahu pengen dari mana. Kita kadang udah ngucap begini. Pasangan kita ngomong gini. Dari mana Pak? Langsung. Ibarat kapal tuh udah ketembak roket. Kita udah semangat. Pasti gue punya. Pak Haji, mohon maaf. Pikiranku jadi lemot loh Pak Haji. Mbak, semua perempuan pikirannya lemot karena dia belum pegang duit. Kasih duit, lihat biar dia pikirannya nggak lemot. Obat semua penyakit itu duit Mbak. Betul. Iya semangat, kasih duit. Tuh di tas hijau tuh. Ada 200 juta tuh biar dia lihat. Gak usah dilihat yang 1 miliar, 200 juta aja dulu. 200 juta dulu, gak usah lihat. Kalau lihat 1 miliar dia masuk UGD. Pak Haji. Ya 250 juta. Ya tuh 1/4 miliar tuh, coba bayangin loh. Makanya kemarin ada yang viral tuh, ada tamu datang setruk di Bopong. Gue bilang duduk situ, gue bilang orang Solo. Gue lihat gini, udah setruk udah 3 tahun Pak nggak bisa jalan. Gue mati gue, ini mah penyakit kurang duit. Gue bilang gitu. Dah kita pas ada duit 800 juta ya. Mbak, ini duit 800 juta buat Bapak. Saya kasih 1 miliar, saya kurang 200. Syaratnya Bapak lari. Saya maunya lari. Kalau saya bisa jalan nggak mau, gue maunya lari. Kalau lari gue kasih 1 miliar. Kalau sekali jalan dulu nggak apa-apa, nanti kalau udah lari kemari. Saya bilang gitu. Gimana saya bisa lari? Kan saya belum bisa lari. Gampang. Kalau Bapak niat, pasti Bapak lari. Gimana caranya Pak Haji? Gue punya anjing herder 7. Gue lepas anjing herder gue, bohong lo gak lari. Nah ini kita lepas tuh anjing herder gue, lari tuh bos. Bener lari dia. Yang tadi gak bisa lari jadi lari. Jadi obatnya apa? Duit. Bawa duit, takut diambil orang. Berarti namanya penyakit mata duitan. Sama kayak lu. Jadi lu pegang duit dulu. Pak Haji, kalau ini dibawa pasti aku sembuh. Iya, makanya maunya gue nih bos. Coba lu praktekin ilmu RDAY sifat 18, sifat 18, sifat 18, sifat 8 yang tadi gue kasih. Jangan ada bonusnya dari gue. Tunai 1 miliar hari itu juga. Tapi nggak boleh punya sifat 18. Nah, coba lo ada berapa sifat 18? Coba lu lihat tuh. Ada. Ya berapa? Saya suka gelisah, murung, ngeluh, jengkel, pancing jengkel, bawel, cerewet, mikir. Kalau cemburu enggak begitu ya, jutek. Nggak boleh Mbak, itu kan sifat setan, Ya, bukan betul. sifat manusia. Kenapa ada di kita? Ilangin, kapan lu bisa ilangin? Besok Pak Haji gue hari Sabtu pasti gue bisa ngilangin. Ya udah kemari gue kasih tunai 1 miliar. Semua lu semua gue kasih. Kok Pak Haji baik bener? Kagak kepake bos duit sama gue bos. Karena gue anggap ini ringan. Yang lebih berat itu tuh ngilangin sifat 18. Namanya apa? Legowo. Jadi manusia tuh harus legowo. Duh kalau legowo Mbak jempol 2 Mbak. Tapi lo kan gak legowo. Jengkel. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah. Hajat gue 10 miliar. Masa jengkel gara-gara misalkan PO berapa sih nilai PO-nya gak sampai 1 miliar. Sementara hajat gue 10 miliar. Kita dibawa jengkel. Kemana-mana kita cerita. Kemana-mana kita kepo. Janganlah. Gak mau. Janganlah. Gue gak setuju. Jadi jalanin, syukurin,
nikmatin. Kalau lu mikir, komen, Iya, ngeluh. betul. Wow. Nggak boleh.